pembelajaran ini. Misalkan pilihnya ini untuk pembelajaran. Contoh, saya pilih yang education contoh ya. Ini kita tidak selalu memilih yang dalam bentuk edukasi, tapi disesuaikan dengan topik yang kalian bahas. Kalau misalkan topiknya itu berkaitan dengan kayak tadi, bertemu teman lama, itu kan topik bebas ya, artinya topik sosial ya. Tidak ada aturan tertentu, untuk bertemu dengan teman itu. Aturannya misalkan harus datang dulu ke taman, itu kan tidak ada aturan, tidak harus selalu di taman. Nah, ini topik-topik atau template-template yang bisa kita gunakan. Nah, beda lagi dengan yang topiknya how to. Nah, how to ini sudah ditentukan alurnya. Ini sudah ada contoh ya. Ini saya pilih yang 6 langkah. Saya pilihkan yang 6 step, 6 langkah. Jadi ini kalau di pembelajaran how to ini, yang sifatnya how to ini, biasanya ini adalah untuk sesuatu hal yang sifatnya tutorial atau prosedural. Prosedur melaksanakan sesuatu, karena di pembelajaran itu kan ada faktual, konseptual, kemudian prosedural, ada metakognitif salah satunya kan. Misalkan kalau kita prosedural itu ya bagaimana prosedur melakukan sesuatu. Kalau ini namanya prosedur melakukan sesuatu, pasti mengikuti ini, karena kalau tidak mengikuti step-stepnya ini pasti nanti tidak jadi. Yang akan dibuat pasti tidak jadi, namanya prosedural. Contohnya ini mau membuat nasi goreng, ini kalau saya contohkan nasi goreng ya. Apa prosedurnya membuat kopi lah. Yang nasi goreng nanti malah. Prosedur membuat kopi. Nah, ini membuat kopi ini mengikuti yang tadi. Judul yang kita buat di skenario tadi. Nah, saya contoh lagi. Di skenario ini. Nah, kalau misalkan ini yang tadi saya masukkan membuat kopi berarti Pancasila. Ini ya. Ini Pancasila ini saya masukkan di membuat kopi tadi itu. Membuat kopi tadi itu isinya adalah Pancasila. Karena ini prosedural, berarti ini saya contohkan dulu yang sifatnya prosedural ya. Kalau Pancasila ini konseptual, karena lebih ke arah konsep pembelajaran dan konsep tentang Pancasila. Kalau pengamalannya baru metakognitif ya. Nah, contohnya ini apa untuk membuat kopi, ini namanya prosedural. Kalau tidak mengikuti prosedur ini, maka kopinya nggak jadi. Ini ya, kalau prosedural. Kalau tidak mengikuti cara-cara ini, maka kopinya nggak jadi. Kita lihat apa ini prosedurnya membuat kopi. Misalkan saja, ya, yang pertama, langkah pertama, misalkan ya, siapkan contoh, siapkan apa ya, membuat kopi itu apa sih? Gelas. Siapkan gelas kopi. Contohnya gini. Nah, di sininya dimasukkan gambar gelasnya, gambar gelas, gambar kopi, ya di sini. Dengan dituliskan gambar gelasnya. Ini bisa ditambahkan dari skenario-nya yang sudah kalian buat ini. Dimasukkan yang ini contoh ya. Ini misalkan si anak ini, ya ini kita masukkan ke situ, ke dalam sini. Misalkan ini prosedural. Jadi sudah langkah pertamanya siapkan gelas, langkah keduanya apa? Panaskan air misalkan ya.
panaskan air. Di sini ada teko pemanas dan sebagainya. Jadi urutannya dari 1, 2, kemudian 3. Ini sesuai. Tuang kopi ke dalam gelas. Misalkan ya, ke dalam gelas. Yang keempatnya, seduh, masukkan air panas ke dalam kopi, ke dalam gelas yang sudah terdapat kopi. Nah, ini di bawahnya diberikan gambar-gambarnya. Setelah itu aduk-aduk sampai aduk gelas, aduk kopi. Nah, setelah itu prosedurnya sajikan kopi yang sudah siap. Ini adalah prosedur. Jadi kalau dibalik, kalau misalkan itu prosesnya dibalik, nah harusnya ini tidak bisa jadi kopi. Contohnya, kalaupun jadi kopi mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Contohkan nomor 4 menjadi nomor 1, masukkan air panas ke dalam gelas yang sudah terdapat kopi. Nah, nggak akan terjadi karena kopinya belum ada, belum dilaksanakan. Ini yang sifatnya prosedural. Nah, yang sifatnya tutorial. Yang kalian buat nanti menyesuaikan dengan topik atau menyesuaikan dengan tema yang sudah dipilih. Kalau yang dipilih tadi topiknya umum, ya boleh dipilih tema-tema atau template yang sifatnya umum. Ini yang untuk pembuatan ini apa namanya, singkatnya pembuatan media dalam bentuk komik. Yang umum itu yang mana? Ini boleh seperti ini, cerita tentang apa, ini kan tale of the internet. Ini boleh perjalanan single panel, ini satu panel saja, ini panel besar. Ini yang deskripsinya panjang-panjang bisa pilih yang single panel atau yang sifatnya klasik. Nah, ini yang boleh milih yang mana saja, sesuaikan dengan temanya. Nah, misalkan saya contohkannya untuk edukasi atau untuk yang ini ya, saya contohkan salah satu aja. Nah, ini casual. Nah, ketika kita membuat seperti ini, di bawah sini ada, di samping kanannya ada beberapa pilihan. Kita bisa berubah, tidak harus selalu seperti ini ya. Misalkan saya pilih yang pertama ini, template-nya, panelnya saya pilih yang ini. Ya, nanti akan panelnya akan menyesuaikan yang kita pilih. Nah, itu ya. Jadi di halaman keduanya nanti itu akan berubah. Atau ini mau jadi halaman pertama, tinggal tarik saja. Itu akan berubah sesuai yang diinginkan. Ini tinggal geser-geser saja sesuai dengan yang kita butuhkan. Template yang kita butuhkan. Ini menjadi template kita yang sudah dipilih. Di mana kita memasukkan teksnya? Ya, ini tinggal diganti judulnya. Nah, ketika kita punya narasi, contohnya ini adalah judulnya ya. Contohnya adalah judulnya Pancasila. Saya mengikuti yang tadi. Pancasila. Contohnya judulnya Pancasila. Di yang pertama itu narasinya, kita lihat dulu, saya mengikuti ini ya. Narasinya panjang ini. Oh, deskripsinya, narasinya tentang Pancasila ini. Sore hari itu mereka sedang, berarti ini kondisinya sore. Jadi yang narasi ini kita ambil dan kita masukkan di bagian narasi. Di mana yang bagian narasi? Nah, kita masuk ke sini, kita lihat di bawah, mudah-mudahan terlihat ya. Di bawah ini ada beberapa pilihan ini, ya. Di mana kita untuk menambahkan narasi? Nah, narasi itu bisa kita taruh di sini. Misalkan kita pilih panel ini, ini bisa kita masukkan narasi kita. Atau jika template-nya sudah tersedia narasinya, kita tinggal tambahkan template narasi di dalam template.
Tapi yang kotak ini adalah isinya tentang jadi narasi kita tuliskan di situ. Narasi kita masukkan di sini. Jika itu panjang, berarti nanti tulisannya akan menjadi kecil-kecil. Kita boleh taruh di mana saja. Nah, ini yang bentuknya kotak. Nah, ini ya kotak yang di bawah ini. Ini bisa kita taruh sesuaikan. Atau mungkin di sini, ini sebagai narasi dan lain sebagainya. Ini sangat mudah. Sore itu sedang si bermain. Nah, di sini selain narasi, untuk percakapannya yang mana yang kita gunakan? Ada banyak balon ya. Ini balon untuk percakapan. Yang sampingnya ini adalah balon untuk bergumam. Kemudian ini yang sampingnya balon untuk berpikir, merenung. Ini balon. Jadi ini ada tandanya masing-masing. Ini untuk berteriak dan hal yang lainnya. Ini untuk berdengung, buzzer dan lain sebagainya. Ini untuk lettering. Lettering ini untuk kata-kata yang contohnya saya pilih ini. Nah, nanti jadi kayak gitu. Lettering ini jadi sesuatu yang penekanan. Menjadi sesuatu untuk penekanan. Ini jika menggunakan template ini. Banyak sekali yang lainnya. Nah, nanti silakan disesuaikan dengan yang ada di skenario kalian. Nah, ini contoh lagi, rata-rata sudah ada ya. Sudah ada skenario-nya, tokohnya sudah ada. Nah, ini dialognya sudah ada, ini sudah lebih tertata. Nah, sudah lebih tertata. Nah, di bagian akhir, ini nanti bisa juga kita membuatnya dalam bentuk seperti ini ya. Tidak selalu dalam seperti di komik lain, tapi misalkan menggunakan yang lain, usahakan di bagian, ini contoh, ini juga komik ya, tapi komik sudah saya jadikan dalam video. Ini ada komik dalam kisah Hikayat Sapi dan Kerbau. Ini dibuatnya menggunakan yang lain. Intinya sama, jadi ini adalah narasi, ini adalah judul, jadi penting sekali untuk bikin judul ya. Hikayat Sapi dan Kerbau ini adalah judul. Kalau tadi ada di sini dibuatnya adalah Pancasila, berarti judulnya adalah Pancasila. Menyesuaikan. Jangan lupa nama kalian nanti ditulis oleh siapa. Kemudian ada karakternya, ada aktornya. Ini adalah deskripsinya, narasinya. Jadi narasi ini tidak ditulis atau tidak diucapkan oleh siapapun. Tapi ini adalah dibaca oleh pembaca. Nah, pada zaman dahulu, nah mungkin pernah dengar ya cerita apa di film-film ini, anime, apa kartun anak-anak. Pada zaman dahulu, sapi dan kerbau adalah sahabat karib. Ini adalah narasi. Narasi ini tidak diucapkan oleh si sapi ataupun tidak diucapkan oleh si kerbau. Tapi dibaca oleh. Pada zaman dahulu, sapi dan kerbau adalah sahabat karib. Sapi memakai baju coklat, ini tanda S, sedangkan kerbau memakai baju putih, tanda K. Jadi kemudian si kerbau sama si sapinya memperkenalkan diri. Nah, silakan dibaca sendiri ya, mana yang kerbau, mana yang sapi. Siapa yang kerbau, siapa yang sapi. Nah, ini narasi atasnya. Nah, kemudian ini adalah percakapannya. Nah, percakapannya, jangan lupa kalau di sini percakapannya menggunakan ini. Nah, ini percakapannya. Karakternya masukin. Kemudian terjadi percakapan seperti ini. Ini narasi. Ya, ini sapi betina, kerbau betina membicarakan sesuatu. Ini adalah hal yang sederhana. Ini juga narasi. Kemudian ini adalah narasi, semuanya adalah narasi. Ini adalah percakapannya. Dan kemudian
Ini adalah narasi, ini sama juga percakapan dari si kerbau. Ini narasi, kerbau berencana menukar bajunya dengan sapi ketika sedang mandi, kemudian dia berikut mandi di sungai. Jadi ada seperti ini, beberapa orang datanglah seorang, ini yang kita baca. Nah, ini adalah perkataan dari aktornya. Nah, kerbau langsung mengambil baju si sapi dan memakainya, sedangkan sapi yang mulai sadar akan bahaya langsung lari dengan mengambil baju kerbau. Ini. Karena badan kerbau lebih besar, baju sapi yang dipakai menjadi ketat. Sapi yang badannya kecil menjadi kedodoran. Kok tidak bisa dibuka. Inilah cerita tentang hikayat sapi dan kerbau. Hasilnya apa yang kita lihat sekarang? Kenapa sapi itu bajunya selalu longgar? Nah, ini ada hikayatnya ini, dan sapi selalu bersuaranya seperti ini. Itulah alasan kenapa kulit sapi terlihat longgar di bagian leher. Sejak saat itu sapi bersuara ini yang artinya tidak mau menukar baju dengan kerbau. Ini namanya hikayat. Hikayat itu ada benar ada tidaknya, tapi inilah cerita hikayat. Sedangkan si kerbau badannya menjadi coklat kehitaman karena dia sering berendam di lumpur. Ini hikayatnya seperti ini ya. Jangan lupa di skenario kalian yang kalian buat, di ujung akhirnya nanti harus ada conclusion-nya, kesimpulan atau hikmah. Kalau yang tadi hikmahnya apa dari hikayat itu? Hikmahnya adalah jangan iri kepada sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Syukuri apa yang Anda miliki. Jadi lebih baik bagus punya sendiri daripada jelek punya orang lain. Kemudian pikirkan dengan bijak. Ini jika dibuat dalam bentuk komik. Jangan lupa yang skenarionya di bawahnya diberi pesannya. Kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan. Kalau seperti ini, adab sebelum tidur, berarti di bagian akhir di sini diberikan keterangan tambahan apa hikmahnya. Contohnya ditaruh di sini ditambah satu tabel lagi yang isinya hikmahnya apa jika kita mengikuti adab sebelum tidur. Ini dimasukkan ke dalam pembuatan komik. Jika templatenya ini berarti mengikuti contohnya. Tapi kalau misalkan saya sukanya template yang lain untuk edukasi, boleh. Di sini banyak sekali templatenya. Ini menyesuaikan dengan yang kalian ingin buat dalam bentuk komik. Contohnya ini. Tinggal kita pilih funny time misalkan. Tinggal disesuaikan. Kalau tadi judulnya adalah adab sebelum tidur. Tuliskan di sini. Boleh diambil sebagai judul sendiri atau dibuatkan satu halaman penuh yang isinya judul. Boleh, menyesuaikan saja. Contohnya ya. Oke. Jangan lupa tuliskan nama kalian di sini. Nah, setiap template punya ini sendiri-sendiri ya, punya apa namanya? Tempat sendiri-sendiri. Ini tuliskan namanya. Tulis namanya siapa sesuai dengan kelompoknya. Kalau yang bikin satu orang lebih baik tuliskan satu orang ya. Walaupun kelompoknya itu 2 orang, tapi yang bekerja 1 orang, tuliskan 1 orang saja. Ini kita lihat tanggung jawab masing-masing ya. Saya tidak melihat dari segi hasil, kalau hasil itu bisa didapatkan dari mana saja. Ini tanggung jawab masing-masing. Jangan sampai yang mengerjakan temannya hanya aku ikut saja ya, nggak ada seperti itu ya. Kalau memang kalian bikinnya sendiri, kalian tulis saja sendiri, walaupun nanti berkelompok.
Kalau yang mengerjakan hanya satu orang, boleh saja nama kalian sendiri. Karena nilai yang menentukan kalian sendiri. Kalian membuat karya, ya kalian mendapat hasil. Kalian tidak membuat karya, ya dari mana mendapatkan hasil. Ini salah satu contohnya. Nah, ini dimasukkan ke sini sesuai dengan yang tadi skenario-nya. Narasi di sini. Kalau kurang lagi, ini tidak ada narasi, tambahkan lagi narasinya di sini. Jadi kotak narasi. Untuk membuat seperti ini, sesuai dengan skenario kalian, kira-kira butuh waktu berapa lama? Kira-kira butuh waktu berapa lama? Ada yang mau menyampaikan? Penjawabnya? Kalau minta 2 minggu lagi kayak kemarin kan script gimana Bapak? Kok 2 minggu? Kelompok sebelumnya hanya 1 minggu? Mau 1 Boleh minggu 1 juga? minggu Bapak. 1 minggu berarti hari Selasa. Hari Selasa ya? Benar, Iya hari Bapak. Selasa. Gimana? Yang lainnya? Gimana? Yang lainnya gimana? Tanyakan dulu nanti. Gimana teman-teman maunya berapa lama? Lu sih Seminggu aja, sebagai Bapak. ketua kelas gimana? Untuk membuat seperti Seminggu sih, Pak. tadi, untuk membuat skenario kalian menjadi sebuah produk media pembelajaran berbasis komik, kira-kira kalian butuh berapa lama? 2 minggu, Pak. 2 minggu, Bapak. 2 minggu, Bapak. 2 minggu nggak terlalu lama? 2 minggu, Pak. Ya, Pak. 2 minggu aja, Pak. Kalau seminggu Ini nggak bisa? Pak, soalnya masih banyak tugas UTS itu pada belum selesai Bapak. Oh gitu. Ya, Ya. dari Bu Isti juga ada Bapak. Nggak usah 2 minggu ya, 10 hari ya. 10 hari berarti kena tanggal berapa Pak? Tanggal berapa? Berarti hari apa terakhirnya? Atau terakhir Jumat depan? Berarti Sabtu tanggal 26, Bapak. Nah, tanggal itu ya. Tanggal minggunya aja, Bapak. Nah, kira-kira bisa nggak itu di? Kira-kira Minggu bisa nanti nggak? di tanggal 27. Kalau 2 minggu, kalau 2 minggu dikumpulkan lagi tanggal berapa? Kalau 2 minggu dikumpulkan laginya tanggal 29. Beda 2 hari. Ya, udah mau puasa itu ya. Iya. Kalau puasa masuk kan? Iya, tetap masuk, Bapak. Masuk Bapak. Oke, kalau bisa sebelum puasa ya. Sabtu Tanggal aja, Bapak, tanggal 26, 26. tanggal 26 atau tanggal berapa gitu ya. Bisa ya? Iya. Bisa Bang. Oke, ini menyesuaikan dengan kreasi dan aktivitas kalian ya. Jadi yang akan saya lihat nanti adalah bagaimana kesesuaian, sekali lagi kesesuaian dari skenario dan produk. Kira-kira ada yang sudah pernah buat, ada yang sudah bikin, atau ada yang sudah mencoba bikin komiknya di Comic Light atau di mana saja, boleh ditampilkan? Belum, Bapak. Belum pernah, Pak. Belum, Pak. Belum ada yang coba sama sekali? Belum, Pak. Belum ada hasilnya sama sekali? Belum, Pak. Oke. Berarti kita tunggu tanggal 26 ya. Cukup ya tanggal 26 ya. Insya Allah cukup Bapak. Oke. Jadi yang akan dilihat adalah bagaimana perencanaan yang telah kalian buat. Artinya perencanaan yang saya maksudkan itu adalah ini. Perencanaan yang saya maksud itu adalah ini namanya perencanaan.
dalam pembelajaran juga ada namanya RPP. Itu juga perencanaan. Jadi ini kan rencana nih, rencana yang kalian buat ya. Rencana yang kalian buat. Bagaimana rencana ini kemudian kalian implementasikan di dalam media pembelajaran. Medianya menggunakan komik, pakai apa saja aplikasinya boleh. Tidak harus komik live ataupun apa namanya Canva, tapi boleh pakai aplikasi apa saja. Yang penting hasilnya adalah sebuah media pembelajaran dalam bentuk cerita bergambar. Nanti disimpan dalam bentuk PDF, kirimkan bersama dengan ini, bersama dengan skenario-nya. Jadi nanti saya membandingkan, misalkan di bagian 1, di alur 1 ini, misalkan ini ya, ada di dalam kamar. Ini kan di dalam kamar ya, ceritanya nggak akan mungkin terus nanti gambarnya itu lapangan. Ya, pasti gambarnya ini harus di kamar, itu yang nanti akan kita lihat. Jadi menyesuaikan sebenarnya alur ini seperti apa sih yang dikehendaki. Nah, di dalam kamar itu nanti harus ada 2 orang. Siapa 2 orang itu? Yaitu si Bunda dan si siapa nih, Salsa. Harus ada ini. Si Bunda dari Salsa ini ngomong apa enggak sih? Apa hanya di dalam kamar saling bisu-bisuan atau gimana? Saling diam-diaman atau gimana? Nanti kita lihat di bagian aset medianya. Si bundanya itu pakai yang ini, si Salsanya pakai ini. Bundanya ngomong apa? Oh ini Bunda. Karena Salsa udah besar harus berani tidur sendiri. Salsanya jawab begini. Berarti nanti di pembelajarannya, di komiknya itu ada pembicaraan seperti ini. Coba ini saya. Nah, di narasinya ini berarti kan seperti tadi ya, pada zaman dahulu itu ada narasi. Jadi ini tidak dibicarakan oleh si Salsa dan tidak dibicarakan oleh Bunda. Tapi ini ada di kotak tersendiri yang menjadi bacaan pembaca. Seperti tadi, pada zaman dahulu ada kisah si kerbau dan si sapi. Nah, itu kan tidak diomongkan oleh sapi ataupun si kerbau. Baru di bawahnya ada dialognya. Yang akan dilihat adalah ini. Ini kita mencoba untuk menyesuaikan ya. Kita mencoba menyesuaikan perencanaan dengan pelaksanaan. Sehingga kalau nanti misalkan lulus dari PAI dan menjadi pengajar, minimal paham apa yang ingin diajarkan dengan sesuai dengan perencanaan atau tidak. Karena memberikan mengajar itu sesuai dengan kurikulum, dan kurikulum dalam kurikulum itu ada yang namanya silabus, RPP yang sudah ditentukan oleh lembaga atau kementerian. Jadi kalau kita mengajarnya tidak sesuai dengan yang ada, yang direncanakan oleh lembaga atau kementerian, ya kita akan merasa beban dan terbebani ketika harus mengumpulkan hasil akhir. Ada kurikulum K13, sekarang ini guru pada ngeluh, saya enggak, ini terlalu berat K13 ya, karena tidak mengikuti perencanaan yang seharusnya. Kurikulum dan perencanaannya menggunakan K13, tapi pelaksanaan pembelajarannya menggunakan KTSP. Nah, ini yang menjadi berat, karena penilaiannya akan sedikit berbeda. Ini kita coba menyelaraskan kira-kira bagaimana apa yang harus kita lakukan ketika kita harus melaksanakan sesuatu sesuai dengan perencanaan. Bukan perencanaan yang mengikuti kegiatan, bukan perencanaan yang mengikuti pembelajaran, tapi direncanakan dulu, baru dilaksanakan. Ini punya siapa ini ya? Aulia dan Lucy. Sudah ya, nanti ditambahkan di paling bawah. Tambahkan di paling bawah adalah conclusion-nya, kesimpulannya. Nah, kalau misalkan kesimpulannya ini ya, boleh dibuat dalam narasi atau dalam satu halaman tersendiri, lebih baik satu halaman sendiri ya, halaman 7 gitu. Slide 7, kesimpulannya adalah
jika tidak adab tidur kan seperti itu. Bagaimana jika tidak mengikuti adab? Apa yang dia dapatkan, jika mengikuti adab apa yang dia peroleh, dan lain sebagainya. Ditambahkan hikmahnya mengikuti adab. Mungkin mimpi buruk atau apa dan sebagainya ditambahkan di sini, sehingga orang yang membaca atau audiens kita yang membaca memahami, oh kalau saya mengikuti adab, melakukan adab ini sebelum saya tidur, saya akan seperti ini. Ini kan pesan yang akan kita sampaikan kan itu. Bukan hanya melihat si Salsa dan bundanya ngobrol, tapi dari hasil obrolan itu apa tujuan kita untuk menyampaikan pesan apa kepada para pembaca. Ditambahkan di dalam perencanaannya, sehingga nanti di komiknya juga ada di bagian akhir yang memberikan satu conclusion atau hikmah dari apa yang mereka baca, suatu kesimpulan. Nah, di kelompok sebelumnya mereka mempertanyakan bagaimana kalau contohnya ini di dalam kamar ya, ruangannya di dalam kamar. Bagaimana menggabungkan antara karakter ini dengan suasana kamar. Nah, ini tidak harus dengan karakter seorang karakter kartun atau karakter yang kalian ambil di Google ya. Seperti ini kan mungkin bisa diambil di Google atau icon apapun lah. Ini bisa dengan gambar sebenarnya. Artinya apa? Gambar foto. Jadi pas kalian di kamar ada seseorang yang kalian anggap sebagai Salsa dan orang sebagai Bunda, mungkin pas di dalam kamar suasananya difoto, dan foto itu yang diupload sebagai kondisi satu. Itu pun bisa. Tidak harus selalu bikin karakter tersendiri, bisa juga dengan foto asli. Foto diri kita atau foto kawan kita atau foto orang-orang yang ingin atau yang bisa kita jadikan sebagai tokoh di dalam cerita kita. Jadi tidak harus seperti ini, tetapi kalau memang bisa membuat seperti ini, artinya bisa memanipulasi seperti ini, sangat baik. Hanya ditambahkan suasana kamarnya seperti apa, tambahkan gambar-gambar, cari gambar suasana di dalam kamar dan lain sebagainya, nanti baru ditambahkan karakternya, tambahkan balonnya dan lain sebagainya. Oke, ini yang akan kita jadikan salah satu media pembelajaran untuk media dalam bentuk visual. Sebelum kita mencoba sesuatu yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan, ada yang mau diusulkan, dipersilakan. Neng Rohemi atau Neng Lucy sebagai ketua kelas. Tadi Pak di kolom chat ada pertanyaan, katanya deskripsinya perlu dimasukin juga nggak Pak? Deskripsi yang mana? Di dalam skenario itu kan ada deskripsi Pak. Oh, yang paling atas. Deskripsinya boleh dimasukkan atau tidak. Kalau mau memasukkan deskripsinya dimasukkan di sini. Ini boleh dimasukkan di sini. Pancasila, deskripsinya tambahkan di sini. Nah, ini kan oleh penulisnya ya, deskripsinya ditambahkan sendiri di sini. Tambahkan deskripsinya. Apa sih yang akan kita bahas tentang ini, tentang kepancasilaan ini? Kita tambah sesuatu. Deskripsinya mungkin taruhnya di sini ya. Nah, boleh deskripsi. Boleh di sini. Di mana saja yang sekiranya jika diinginkan deskripsi itu ditampilkan. Tapi kalau tidak ditampilkan juga nggak apa-apa. Tapi kalau ditampilkan lebih baik. Jadi orang tahu yang akan dibahas tentang Pancasila itu apa.
Karena deskripsi ini kan tidak masuk di dalam alur. Ya kan? Deskripsi ini tidak masuk di dalam alur, jadi kita taruhnya di sini. Kalau mau menambahkan, saya mau menambahkan judul di mana ya sampul dan lain sebagainya. Kita bisa pilih. Bisa pilih satu template yang isinya satu full halaman, taruhnya di paling atas. Kita bisa pilih. Ini kan ada banyak template ya. Ini pilihnya ini ada beberapa ya. Sampul, pilih lagi yang sifatnya layoutnya adalah satu. Itu yang pilih yang kalau memungkinkan. Saya nggak bisa bikin judul, cukup di sini saja, nggak apa-apa. Karena memang tampilannya dari Comic Live ini hanya seperti ini. Tidak ada menu khusus untuk menampilkan judul secara penuh. Kalau template yang ini, mungkin kalau template yang lain mungkin bisa ya. Yang lainnya adanya seperti ini. Itu untuk menampilkan deskripsi. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita kenalan dulu dengan satu media untuk penilai. Karena di setiap proses pembelajaran itu kan selalu ada ini ya, pelaksanaan pembelajaran. Ini bukan standar ya, ini bukan standar dari kementerian ya. Kalau standar proses di kementerian ada sendiri, ada 8 standar proses pembelajaran. Tapi ini bukan standar proses. Tapi ini biasanya berlaku setiap ada pembelajaran pasti ada evaluasi. Evaluasi ini digunakan untuk melihat seberapa jauh peserta didik, seberapa jauh orang yang kita berikan informasi itu memahami. Nah, ini di materi pertemuan berapa itu ada namanya evaluasi membuat kuis dengan Kahoot. Kahoot itu seperti ini ya contohnya. Ini bisa dalam bentuk di smartphone juga bisa. Jadi kalau yang punya smartphone itu bisa menampilkan, bisa download namanya Kahoot. Nah, ini biasanya untuk anak didik kita atau siapapun. Nanti ini baru introducing saja. Nanti bagaimana cara bikinnya dan lain sebagainya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Saya kenalkan dulu tentang Kahoot. Ini saya punya kuis seperti ini. Ini saya buat di Kahoot. Coba kalian jawab ya. Jawabnya cepat ya ini ya, karena waktunya saya batasi hanya 10 detik. Ini kebetulan Kahoot-nya dalam bentuk ini, dalam bentuk apa namanya, versi web. Jadi ini kita buat dalam bentuk versi web. Mudah-mudahan bisa. Nah, biasanya di Kahoot itu ada nomor tertentu. Nah, ini yang akan diberikan kepada pemain atau kepada peserta didik kita nomor ini. Nah, kalian harus memasukkan ini ke dalam Kahoot juga. Jadi ini semacam kode ya, kode kelas. Yang sudah punya Kahoot bisa, kalau belum ada coba kita jalankan sesuai dengan yang ada. Ini akan menunggu siapa yang akan diajak bermain. Ini metode pembuatan kuis yang menyenangkan. Jadi ini untuk bisa mengikuti ke sini kita harus punya dulu aplikasinya untuk memasukkan PIN ini jika ingin mengikuti kuis dari dari siapa namanya, guru atau pembuat Kahoot-nya. Sebagai contohnya saya buat soalnya, nanti bagaimana cara buatnya nanti akan kita lihat di pertemuan selanjutnya. Ditentukan juga sesuai dengan kapan
hal tersebut dapat diakses dan kapan tidak bisa diakses. Nanti kita buatkan dulu, kalian nanti bisa memulainya atau tambahkan download untuk aplikasinya, dan nanti kita coba buat kuisnya dan kita cobakan kepada teman-teman kalian sendiri untuk dapat mencoba merasakan bagaimana berkaut ria bersama teman-teman yang lain. Jadi kaut ini kalian yang buat, siswa yang menjawab harapannya. Tapi kalau kondisi kita nanti kita simulasikan, kalian coba buat, kita coba bersama buat, nanti teman-teman kalian sendiri yang mencobanya. Nanti akan kita bahas lanjutan. Nah, tugas yang kalian buat nanti setelah membuat ini, harapannya nanti kita selesai ya, mudah-mudahan bisa selesai sebelum kalian UAS. Ini ada satu lagi media interaktif. Kita akan membuat media pembelajaran interaktif seperti yang di awal sudah saya sampaikan, awal dulu. Kalian tentukan pilih mereka-reka dulu atau coba download dulu RPP-nya atau KIKD-nya tentang PAI, tentang mata pelajaran PAI. Boleh SD, SMP, SMA, SMK atau apapun. Nah, coba kalian download dulu RPP-nya. Nah, dari RPP itu nanti pilih salah satu subtopiknya yang nanti akan kita buat dalam bentuk media pembelajaran interaktif. Tidak sekarang, membuatnya tidak sekarang, tapi coba kalian tentukan dulu topiknya. Supaya nanti pas membuatnya, kalian sudah tahu apa yang harus saya buat. Sehingga ketika mencari aset media, ketika mau mencari bahan di internet, ketika mencari bacaan, ketika mencari kuis dan lain sebagainya sudah tahu. Jangan sampai yang sekarang tidak dibuat, hanya yang penting nanti pas saya bikin saya ada, bukan seperti itu. Itu akan memberatkan kalian. Di samping banyak sekali tugas yang harus kalian kerjakan, tugasnya akan bertumpuk. Jadi sudah disiapkan dari awal, saya membuat apa. Nanti pas kita pertemuan minggu depan, kita sudah bisa memulainya kita menggunakan PowerPoint yang sederhana yang kalian sudah pasti ada di komputernya masing-masing. Tapi PowerPoint yang digunakan untuk media pembelajaran, bukan PowerPoint yang digunakan untuk presentasi. Sehingga nanti bisa memunculkan nilai, bisa memunculkan kuis dan lain sebagainya. Nanti kita menggunakan PowerPoint untuk pembahasan tugas selanjutnya. Jika memungkinkan mudah-mudahan nanti sebelum UAS kita sudah bisa selesai. Jadi ada 2 hasil media pembelajaran yang kalian buat, yaitu satunya adalah berbasis gambar, berbasis kalau kemarin kan sudah dikirimkan taksonomi atau jenis-jenis media pembelajaran, kan ada bentuk teks, ada bentuk gambar, audio, video, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satunya yang akan kalian buat di Komik Live ini adalah dalam bentuk gambar atau dalam bentuk cerita bergambar. Nanti kita akan buat dalam bentuk versi interaktifnya, versi yang lain, interaktif menggunakan PowerPoint. Namanya interaktif pasti berbasis komputer ya. Interaktif itu pasti berbasis komputer karena mengajak peserta atau mengajak orang lain untuk ikut di dalam media yang kita buat. Kalau kita tidak aktif di situ, ya sudah dipastikan media itu tidak akan bisa berjalan. Jadi kalau membuat misalkan kuis, kalau kita tidak memencetnya sendiri, ya kuisnya tidak berjalan. Jika nanti waktunya memungkinkan dan masih keburu, nanti kita jadikan sebuah aplikasi di Android media pembelajarannya, jika waktunya memungkinkan. Kalau tidak, ya kita cukup sampai di media pembelajaran interaktif saja. Oke, ada yang mau sharing terkait dengan tugas yang sudah dikerjakan atau yang akan dikerjakan? Saya izin bertanya, Bapak. Ya, silakan.
Jadi kan yang tugas yang saya itu yang tadi ya Pak, yang adab sebelum tidur. Nah di sana kan Ya, ada yang ibunya tuh, bundanya tuh ngajak salsa buat berwudu gitu. Nah kalau misalnya wudunya nggak diliatin nggak apa-apa Pak. Jadi ya udah gitu mereka latarnya di kamar mandi aja kayak gitu Pak. ya terserah mau wudhunya mau ditampilin apa enggak. Kalau ditampilin berarti nanti ada menunjukkan orang berwudu kan. Kalau itu mau ditampilin. Nah, di skenarionya itu tidak usah melebar jauh dari skenario. Tidak usah melebar jauh dari storyline. Kalau storyline-nya di situ tidak ada berwudu atau dikatakan apa namanya Bunda menyuruh si Salsa untuk berwudu. Nah, di depan itu dilihat kondisi sketsanya ini, alurnya ini di tempat wudu apa di dalam kamar. Kalau di dalam kamar berarti Salsanya akan keluar dari kamar, tapi hanya ibunya saja yang di dalam kamar. Nah, kecuali kalau ditambahkan lagi ceritanya di tempat wudhu. Berarti kalau di tempat wudhu, Salsa sedang berwudhu, berarti ibunya tidak ikut. Tergantung skenario-nya saja. Tergantung skenario-nya saja. Jadi kita mencoba melihat yang direncanakan dengan yang diaplikasikan. Kalau di rencananya tidak ada, lebih baik nggak usah dilaksanakan. Kalau yang kalian buat rencananya tidak ada, beda lagi kalau di rencananya ada tapi tidak dilaksanakan, nah itu yang nanti akan menjadi pertanyaan saya. Di sininya ada tapi pelaksanaannya tidak ada. Sesuaikan saja yang sudah dibuat di perencanaan atau di skenario-nya. Kalau mau mengubah skenario-nya silakan diubah dulu, baru dijalankan. Itu ya. Ada lagi? Baik, Bapak, Cukup, terima kasih. Neng Lucy? Ini Bapak sama satu lagi. Jadi kan salah satu adabnya tuh ini ya, berbaring menghadap ke kanan gitu. Nah, itu kita nggak apa-apa, nggak pakai gambar Salsa lagi berbaring. Dan di situ ada nggak asetnya? Enggak, asetnya cuma Bunda, Salsa sama kasur. Ya sudah, itu ngapain Bunda Salsa sama kasur itu ngapain? Sedang berdialog apa sedang tidur menghadap ke kanan? Berdialog. Oh iya, Sedang oh iya. Ya, ya Berdialog terus sudah. ngasih tahu Salsa. Oh ya sudah, perlu di situ ada nggak Salsa tidur berbaring menghadap ke kanan? Ada nggak di skenario-nya? Nggak ada. Kalau nggak ada nggak usah, daripada nanti susah cari gambarnya atau dirimu sendiri yang mau berbaring terus dipoto juga nggak apa-apa, masukin situ. Ngikuti yang ada di skenario saja. Tidak usah dibuat susah, karena yang buat susah itu biasanya kita sendiri. Karena apa? Rencananya kita, kalau saya punya uang 100.000, saya berencana mau traktir teman-temanku. Itu rencana. Tapi begitu dapat uang 100.000, yang dilaksanakannya beda. Nah, itu yang bikin kita susah. Itu yang bikin kita jadi terbebani. Sesuaikan rencana kita aja. Rencana kita mau ngapain, kemudian pelaksanaannya apa, bikin sesuai dengan rencana. Itu kira-kira. Bapak, terima kasih banyak. Ya, kembali ada lagi. Oh, Bapak, itu tanya. Ya. Nah, itu kan aset medianya kan kayak punya saya ya, Pak. Itu aset medianya kayak gambar foto-foto yang real gitu kan ya, Pak. Nah, kalau kita masukin ke komik itu kan kayak gimana gitu. Maksudnya kayak nggak nyambung kan jadinya kalau misalnya agak nyambung alurnya gitu, Pak. Kalau Coba misalnya lihat langsung mana sih? Coba lihat tampilin itunya apa? Skenario-nya, aduh, storyline-nya. Coba di-share. Nggak nyambungnya di mana? Dikasih akses ini Neng Fatonahnya untuk share screen.
Nah, ketemu nggak filenya? Nah, yang ini nih Pak, kan apa? Oh, yang si Ijul. Ya, tadi aku baca ini. Pokoknya ini kan anehnya ya Pak ya, medianya itu gini gitu Pak. Nah, Nah, coba dari kayak atas dulu lah, dari atas dulu. di bawah aja Pak. Nih gitu nih Pak, nih gitu. Coba dari ini targetnya siapa ini? Coba ke atas dulu. Targetnya Ini kan umum. yang sholat kan ini. Iya, yang sholat. Iya, Bapak. Targetnya Coba ke umum. atas dulu. Nah, ini kan narasinya banyak nih. Apa alurnya kan gini. Iya. Nah, ini nanti naruhnya di deskripsi ya, bukan alur cerita ini ya. Atau deskripsinya ini boleh cerita tentang seorang anak berumur. Nah, ini adanya di deskripsi saja di setelah judul. Setelah judulnya apa, baru deskripsinya ini disampaikan. Nah, alur ceritanya ini tidak harus dimasukkan ya. Karena alur Kemarin ini cuma apa namanya? gambaran ya, gambaran Iya, untuk gambaran panduan biar ini. gitu. Terus bawahnya coba isi pertamanya apa? Coba sebentar Pak. Apa tadi ponakan lagi. Nah gini Pak, kan ini nih apa gambarnya ini kan kayak real gitu ya Pak. Nah sedangkan Ya. apa namanya imajinasi saya tuh kayak yang komik yang apa ya? Yang komik gitu loh Pak, kayak yang di webtoon gitu loh. Nah cara memasukkannya kayak gini nih kita tuh bikinnya kayak gimana ya Pak? Atau saya cari medianya Boleh yang lain gitu. di internet boleh. Mana yang gambarnya ini? Ini nggak apa-apa, malah bagus ini. Komik itu tidak selalu, komik itu hanya namanya, tetapi gambarnya isinya itu bisa sesuatu yang tidak seperti yang kita lihat di komik atau di manga, komik Jepang atau semacamnya, tidak yang kita harus menggambar sendiri, tidak. Tapi bisa dengan gambar real, ini malah bagus, anak bermain, tiba-tiba nanti ada suara aja. Nah, suara azannya itu dimasukin di mana? Nah, di sini ada nggak di skenarionya? Baru mereka bubar pulang. Kalau mereka berlari, misalkan nggak punya gambar berlari, anak berlari, ya cari saja di internet. Gambar anak berlari, nanti diambil, masukin ke sini. Jadi untuk komik ini bisa menggunakan gambar sendiri atau gambar ini, gambar apa namanya? Gambar dari yang lain. Kalau pembuatan komik sebenarnya kan memang pembuat komiknya itu menggambar sendiri dengan media digital. Kalau dulu menggunakan kertas, sekarang pakainya 3D Wacom. Jadi ada pensil yang bisa membuat gambar-gambar itu dan dijadikan sebuah gambar untuk di komik. Tapi kita kan tidak berkuliah di jurusan animasi dan desain komunikasi visual. Itu kuliahnya di DKV dan animasi. Nah, ini kan kita belajarnya ini membuat media bahan ajar. Jadi ya kita membuat media bahan ajar dalam bentuk gambar atau dalam bentuk komik. Yang dipentingkan itu adalah bagaimana pesan yang kita sampaikan, bagaimana misi kita untuk membagikan sebuah informasi kepada pembaca itu tersampaikan. Dan pembaca tahu apa makna atau hikmahnya kalau saya sudah membaca ini. Ini kan tujuan pembelajarannya itu ya, tujuan Anda membuat ini itu supaya orang apa? Orang mampu dan orang tahu tentang adab tidur kalau tadi ya. Kalau itu tadi yang berjamaah, mungkin tujuannya orang mengetahui, pembaca mengetahui manfaat sholat berjamaah.
pembaca mengetahui tentang manfaat sholat berjamaah atau dan lain sebagainya. Itu nanti ditaruhnya di paling belakang sebagai conclusion atau kesimpulan. Jadi bebas saja ya untuk gambarnya, boleh dari gambar sendiri, difoto sendiri, gambar dari internet yang merepresentasikan itu yang kita maksudkan. Kalau gambarnya si Ijul misalkan, si Ijul ini saya gambarkan rambutnya berintik, kakinya dekil, badannya kurus. Nah itu kalau tidak dicari internet nggak ada, dan di karakter sebenarnya orangnya sebenarnya nggak ada, ya kita bikin sendiri gambarnya. Tapi kita cari aja yang sederhana, yang sekiranya dapat menggambarkan bahwa ini loh si Ijul. Itu saja, enggak usah terlalu dibuat ini, enggak usah dipersulit. Karena kita bukan belajar ini di kafe atau animasi, kita belajarnya membuat media pembelajaran. Mudah-mudahan dipahami ya, yang Pak Tonah tadi ya. Iya Pak, makasih Tidak banyak usah terlalu, ini kok nggak sama kayak gambaran saya ya, si Ojan ini harusnya anaknya gini-gini, tapi adanya begini, nggak usah gitu. Yang penting tersampaikan saja. Tersampaikan menunya dengan info yang ingin kita sampaikan. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Tidak ada? Kita sampai jam berapa hari ini? Sampai jam 11. Oh, sampai jam 11. Berarti kurang 20 menit lagi ya. Masih ada yang mau kita bahas? Oke. Ini model lain dari komik, tapi masih sama-sama dalam artian media pembelajaran. Tetapi ini mungkin menjawab yang tadi disampaikan yang Pak Tona ya. Jadi ini itu tidak gambar sebenarnya, dan ini merupakan gambar ini coret-coret. Gambar artinya apa ya? Gambar coret-coret sendiri ya. Gambar coret-coret sendiri. Jadi kalau mau bikin kayak gini pun juga boleh. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bapak. Kelihatan, Pak. Nah, ini penulisnya, ini gambar sendiri. Heri Arum Nugroho ini yang bikin ini bikin sendiri nih. Bikin sendiri, kemudian ini bikinnya pakai Wacom kemarin. Nah, jadi kisahnya kisah motivasi dari seorang jangkrik. Ini kita lihat tujuannya apa sih? Ini pasti ada di bagian akhir. Nah, tujuannya ini, hikmahnya. Hikmah dari kisah ini adalah jika kita mempunyai keinginan dalam suatu hal, maka kita harus berusaha dan bersungguh-sungguh supaya dapat mencapainya. Ini kan tujuan ya, kalau di pembelajaran kan tujuan ya. Tujuan pembelajarannya itu apa? Nah, ini ada dikutip misalkan dari Bukhari Muslim misalkan ya, dari hadis atau apa boleh tampilkan di sini untuk memperkuatnya. Ini kebetulan yang dikutip dari B.J. Habibie ya. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, melainkan milik mereka yang bersungguh-sungguh. Ini ya, ini menurut B.J. Habibie. Jadi orang pintar itu tidak selalu berhasil, tapi yang berhasil itu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Tapi orang yang bersungguh-sungguh itu biasanya orang pintar.
Oke, ini adalah contohnya. Jadi kalau komiknya kayak gini. Ini dibuat dalam bentuk, sudah dikemas dalam bentuk video ya. Nah, yang ini yang tadi ditanyakan yang Fatona ini, pada suatu hari, nah ini pada suatu sore seekor anak jangkrik menetas dari telurnya. Dan ini kan imajinasinya si penulis ya. Nah, imajinasinya Neng Fatona, tidak mungkin telur jangkrik itu kayak gitu. Nah, ini kan imajinasi dan orang kan dianggap ayo seolah-olah di brand otaknya dicuci kalau telur jangkrik itu kayak gitu loh. Yang Fatona juga bisa merubah yang lain ya. Kayak gini loh yang namanya Ijul itu kayak gini loh. Jadi jangan heran nanti kalau ada anak yang karakternya seperti di karakternya Neng Fatona terus dipanggil si Ijul, walaupun namanya bukan Ijul, nah itu yang lain ya. Ini dibuat salah satu karakternya seperti ini. Nah, kan jangkriknya ternyata dunia memang indah. Wah, ini dari si jangkrik yang baru lahir. Dia baru melihat dunia. Ternyata dunia itu memang indah. Ini kan suaranya banyak macam-macam karena yang diketahui adalah keindahannya saja. Belum diketahui yang tidak indahnya. Mungkin ketemu burung atau ketemu apa itu. Nah, dia bilangnya suara apa kok indah karena yang diketahui pada saat itu adalah keindahan saja, belum ditemui hal yang tidak indah. Jadi dianggapnya digeneralisasi oleh anak yang baru lahir, anak jangkrik yang baru lahir, kalau hidup ini memang indah, isinya orang bernyanyi, yang nyanyi jangkrik kan begitu toh, krik 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 krik. Nah, bagi mereka itu indah banget, walaupun suara jangkrik itu hanya itu. Bagi mereka ya, ini yang dibikin oleh penulis sendiri. Jadi ada beberapa topik. Kalau kita nggak mampu membuat seperti ini gimana? Ya nggak usah bikin dipaksakan kayak gini. Kita nggak kuliah di DKV ini, kebetulan anak-anak jurusan DKV ini yang bikin. Jadi mereka memang pinter-pinter untuk bikin gambar begini. Karena memang kuliahnya diajarin untuk bikin gambar. Ya, ini contohnya. Jadi tidak usah terlalu. Ini kalau memang dibutuhkan ya cari aja nih. Ada anak berlari, terus mungkin ini itu kan ada rumahnya tuh berlari menuju masjid, di bawahnya ditulis si Ijul berlari menuju masjid. Nah, tinggal kita kasih captionnya aja sesuai dengan yang kita inginkan. Mudah-mudahan minggu depan sudah ada yang mengumpulkan sesuai dengan targetnya. Kalau satu kelompok 2 orang ya mudah-mudahan nanti ada sekian yang mengumpulkan. Ini tidak ada benar salah ini ya. Yang kalian kumpulkan tidak ada benar salah. Jadi tidak ada remedial. Takutnya wah nanti saya salah, nanti mau tak perbaiki, nggak ada. Kalian kumpulkan itu ya udah itu hasil yang sudah kalian kirimkan. Karena nilai sudah saya sampaikan, nilai kalian sendiri yang menentukan, bukan dari saya. Kalian mengirimkan ya ada nilai, nggak ada mengirimkan ya nggak ada nilai. Kira-kira gitu. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, izin menjawab. Siapa ini ya? Asma. Ya, Saya Asma Pak ya. Asma. Ya, silakan. Ya, skenario kita tentang kriminal. Terus nggak tahu kesimpulannya gimana ya? Tentang apa? Kriminal. Kriminal. Yang iya, Coba ditampilkan. yang temanya Ini kelompok ya, berapa ya? Ini sebentar. tapi aku belum baca. Ini kelompok berapa ini ya? Ini kelompok ini ya. Kelompok berapa? Kelompok 2, kelompok 3? Kelompok 3. Kelompok 3. Coba ditunjukkan dulu. Ya, sebentar.
Maaf Pak, karena saya pakai HP, nggak bisa share screen. Oh, nggak bisa share screen. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Sebentar. Kelompok 3 itu tentang apa ya? Tadi sempat baca kelompok berapa ya? Kelompok 3 tugas Yang bernama Asma Fatoni dan sebentar, Siti sebentar. Sabah. Karena ini nggak ada nama kelompoknya. Di cuma bawah nama Pak, agak ke saja. bawah Pak. Oh, Agak ke bawah. kelompok. Lagi Pak. Lagi Pak. Namanya Aulia. Ini Pak. Oh, ini ya. Asma Fatoni. Asma Fatoni. Ini ya. Iya. Iya, Ini tentang benci dan balas dendam. Ini kan sudah kelihatan ini apa tujuan pembelajarannya, hikmahnya. Dari judulnya saja sudah kelihatan apa yang menjadi kesimpulan. Penulisnya ini Oliver Marco. Ini orang mana ya? Orang Ciputat Gang Denmark apa mana ini? Namanya Oliver. Penyidik kriminal, polisi tetangga. Cerita berawal dari pada satu sore seorang bernama Oliver sedang makan dan nonton TV. Benar ini ya? Iya Pak. Nah, kita lihat skenario-nya ini kayak gimana. Deskripsinya adalah itu. Benci dan dendam ini. Berarti si Olivernya ini belum ada wajahnya. Iya, belum ketemu Pak. Ditambahkan. Wajahnya temenmu aja yang paling kamu benci, taruh situ sebagai Oliver. Gambar rumah Oliver. Oh, Oliver ini protagonis apa antagonisnya ini? Gambar. Oh, ada mayat. Oliver David. Oh, David yang membunuh terus. Penyidik kriminal. Terus. Nah, kalau seperti ini kira-kira apa kesimpulannya? Ini kan ada catatan. Orang yang melaporkan kekerasan terhadap anak ke polisi di tahun 2008 adalah Oliver. Kira-kira apa tujuannya dari ini? Kira-kira apa? Kalau judulnya benci dan balas dendam. Itu Pak, karena ada ibunya Mark, itu suka anak tapi benci gitu. Gimana ya? Dan Mark ini benci ke David. Karena dia dihukum mati ke ibunya, Helen. Nah, ini kan bisa di sini mungkin conclusion-nya sayangi sesama makhluk hidup atau sayangi sesama manusia atau hal yang lain yang berkaitan dengan ini apa ya, yang sekiranya apa sih kalau kita tidak melakukan kebencian dan kita tidak membalas dendam, apa yang sekiranya akan terjadi. Mungkin hidup itu indah tanpa kebencian atau semacamnya lah. Itu kan menjadi apa ya, conclusion kita ketika kita sudah membaca ini. Oh, ternyata dari cerita ini diawali dari hal yang misalkan dari awalnya membenci dan awalnya ada dendam dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan orang tidak benci dan tidak mendendam, iri dan dengki misalkan, tidak akan terjadi kematiannya si yang ada di cerita itu. Misalkan kayak gitu kan juga merupakan sebuah ajakan atau sebuah
hikmah ya dari membaca cerita yang sudah Neng Asma ini sampaikan kepada pembacanya. Kira-kira gitu aja sih. Tapi kalau mungkin ada pertimbangan lain dapat dimasukkan ke situ. Misalkan dengan apa ya, benci membawa petaka atau balas dendam membawa derita atau apapun lah disampaikan di konklusinya. Singkat tapi memenuhi apa yang ingin Neng Asma sampaikan di dalam cerita itu. Kira-kira itu sih menurut saya dari cerita yang sudah dari alur ceritanya. Ini segera ditambahkan. Baik, Pak. Terima kasih. Nanti ditambahkan ya ininya, karakternya. Iya, Pak. Polisinya Pak Ladusing atau siapa terserah ya, yang penting yang berkarakter sebagai polisi. Atau siapapun lah yang, atau teman-teman kalian sendiri yang diajak foto, kamu jadi polisi ya, seolah-olah boleh. Atau cari gambar-gambarnya di internet kalau jika tidak memiliki gambar. Nah, untuk menggabungkan gambar ketika sudah ada di Comic Light ini, dia akan menyesuaikan ya. Kalau misalkan saya pilih gambar, saya masukkan di sini gambar ya. Itu nanti dia akan memilih ini mau ditaruh di depan atau di belakang. Bentar, saya cari dulu. Saya cari foto ya. Saya misalkan saya mau upload foto untuk saya masukkan ke sini. Biasanya nanti akan ada di sini ya. Contoh saya pilih di album ini, misalkan saya pilihnya ini, nanti akan muncul banyak sekali. Saya contohkan alat-alat saja. Ada seperti ini, kita akan bisa. Bagaimana kalau misalkan saya butuh 2 ya, tapi ini bertumpuk. Contohnya sama ini. Kan jadi ada keterangan ditumbuk atau di ini ya, ini karena belum dipakai apa namanya, di remove backgroundnya, bisa disesuaikan. Ada mana yang lebih diprioritaskan, kan ada taruh di depan atau taruh di belakang, stylenya kayak apa, ini ada beberapa pilihan. Nanti bisa menyesuaikan, bisa diedit dan sebagainya. Jadi kalau ada misalkan 2 orang, Asma dan ibundanya, ya, bisa disesuaikan. Tapi kalau mau tidak menambahkan di sini, tapi yang akan ditambahkan di sini sudah dalam bentuk jadi, bisa menggunakan aplikasi untuk menambahkan ini dulu. Kalau tidak salah itu ada aplikasi namanya ini. Kemarin sudah tak sampaikan kayaknya. Kayaknya ini bisa digunakan ini. Ini bisa ditambahkan, bisa digunakan sesuai dengan ini ada di handphone juga bisa, masukkan di sini juga bisa. Photoroom ini bisa juga digunakan untuk menggabungkan ini ya, menggabungkan beberapa foto untuk menjadi satu frame. Mungkin ada yang sudah pernah buatnya di tempat lain atau semacamnya, bisa digabungkan di aplikasi tersebut, baru kemudian diupload ke dalam medianya. Karena di pembelajaran kita itu ada pemahaman tentang ini. Tadi yang saya sampaikan ini ya, Photoroom, tadi belum bisa. Nah ini ya, Photoroom. Ada beberapa aplikasi lain yang bisa. Tidak harus selalu bisa belajar Photoshop ya, tapi bisa menggunakan aplikasi yang sederhana. Karena di kita ada pembelajaran memanfaatkan beberapa aplikasi yang ada di dunia internet untuk kita manfaatkan dan kita pergunakan di dalam pengembangan media pembelajaran. Ini bisa kita gunakan untuk menggabungkan beberapa foto. Kalau misalkan ingin menghilangkan background-nya, bisa dengan remove DG juga bisa, pakai ini juga bisa.
Kalau remove.bg hanya menghilangkan background saja, tapi kalau ini bisa remove background dan bisa menambahkan gambar yang lain. Dan backgroundnya pun bisa dipilih. Misalkan saya milih backgroundnya di kota Paris, nanti bisa ada tulis saja Paris. Kalau misalkan di dalam kamar, tinggal dipilih saja, dipilih aja room dan lain sebagainya, nanti muncul kamarnya siapa saya nggak tahu, tapi nanti akan ada dan kita gunakan secara free. Kira-kira itu. Ada yang mau disampaikan sebagai akhiran dari kegiatan kita? Tidak ada? Oke, berarti kita kumpulkan kembali, kita kumpulkan proyek kita yang sudah jadi, yaitu komik dalam bentuk PDF serta skenario-nya. Berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Mudah-mudahan hari apa tadi ya, tanggal 26 ya, tanggal 26 sudah ada. Tidak ada remedial, apapun yang Anda kirimkan tetap akan menjadi hak penilaian Anda masing-masing. Kira-kira seperti itu. Sebelum diakhiri, mungkin dari penjab atau dari ketua kelas ada yang mau disampaikan dulu. Atau cukup? Insya Allah sudah cukup, Bapak. Insya Allah cukup. Oke, untuk kegiatan kita kali ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Terima kasih atas kehadiran Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Sehat.